Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online GP Kris Kelapa Gading. Bersyukur dan senang sekali pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Tuhan untuk boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memasuki dalam ibadah pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat yang berkenaan dengan ibadah kita dalam sepekan. Warta yang pertama, pada hari Kamis pukul 17.00 akan ada ibadah doa melalui IG Live. Kemudian pada hari Sabtu akan ada 2 kegiatan ibadah yang kita ikuti. Pada pukul 17.30 anak-anak remaja akan mengikuti ibadah remaja. Kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah pemuda pada pukul 19.00 atau 7 malam. Pada hari Minggu pukul 9.00 anak-anak sekolah minggu akan mengikuti sekolah minggu sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Kemudian pada pukul 10.30 kita akan kembali bersama-sama beribadah melalui channel YouTube GP Kris Kelapa Gading untuk ibadah umum. Warta yang terakhir, mewakili hamba Tuhan dan majelis, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pekerjaan dan keluarga jemaat sekalian. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah hari ini. Saya mengajak jemaat semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Bersyukur akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama 6 hari kita telah menjalani segala aktivitas dan kesibukan kita. Dan pada hari ini, di hari Sabat, di hari yang khusus untuk Tuhan, biarlah dengan penuh dengan kerinduan, kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Karena lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita mengawali ibadah kita menaikkan pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiri
sekali dengan lebih sungguh kita katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di rumah-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan akan kebaikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang 6 hari telah kami lewati dengan segala aktivitas dan kesibukan kami Tuhan. Dan biarlah pada hari ini dengan penuh kerinduan kami bawa datang di hadapan Engkau. Kami memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan hati setiap kami. Tuhan berkatilah jalannya ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan baru dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hanya kepada Tuhanlah hati kita percaya, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita, gunung batu yang teguh. Dan walaupun bumi ini beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan masih tetap sama dan akan selama-lamanya bagi setiap kita. Mari kembali kita menaikkan pujian, hatiku percaya. Kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku.
pujian ini dengan bersukacita, karena hanya pada Tuhanlah hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Marilah sebelum itu kita mempersiapkan hati kita akan menaikkan pujian kembali, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau memberikan kami waktu yang begitu indah sehingga kami boleh duduk diam dan tenang memuliakan Tuhan. Bahkan waktu ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu yang telah Engkau firmankan ya Tuhan, di mana firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu berfungsi untuk mengkoreksi, mengarahkan, menuntun hidup kami, sehingga hidup kami di tengah-tengah kesementaraan ini memiliki makna. Dan kami rindu ya Tuhan, firman-Mu juga boleh meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya dalam segala keterbatasan. Biarlah hamba-Mu menjadi alat anugerah Tuhan untuk boleh firman-Mu disampaikan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur masuk dalam bulan Juni, dan kita minggu lalu sudah membahas perihal tentang tema bulanan kita. Secara khususnya di bulan ini kita akan berbicara tentang Tuhan Gembalaku. Oleh karena itu bagian ini saya akan membahas tentang tujuan daripada pengembalaan, ya.
Ayat yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, Bapak Ibu sekalian dipersilakan membuka Alkitabnya. Saya akan membacanya dari sini, Bapak Ibu sekalian mengikutinya di rumah. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai tujuan daripada pengembalaan. Tentu saja kita sudah mendengarkan secara definisi, secara pengertian, dan mungkin kita sudah belajar juga apa itu gembala. Oleh karena itu, kita mengerti Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa bukan secara kebetulan ketika Tuhan mengatakan kita adalah domba-dombanya. Tentu bukan berarti kita ini disamakan dengan domba begitu ya. Tetapi dalam artian kesetaraan dalam penciptaan. Tetapi ini karena memang manusia itu memiliki sifat yang hampir sama dengan domba ini. Ya, kita sebut saja, kita melihat keserupaan dalam banyak hal seperti yang terlihat dalam kebodohan domba dan kebodohan kita, ya. Kemudian kebiasaan buruk kita, ya, kebiasaan buruk domba dan kebiasaan buruk kita yang disejajarkan. Namun menariknya Bapak Ibu sekalian, terlepas daripada kelemahan-kelemahan yang ada pada domba dan juga boleh kita lihat di dalam diri kita, Tuhan berkenan untuk mengasihi kita, begitu ya. Dalam kelemahan kita, Tuhan berkenan mengasihi kita. Dia berkenan, bahkan Dia berkenan tinggal bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentu kita tahu bahwa di dalam Yehezkiel, ya, kita melihat bahwa Tuhan menuntun umatnya melalui mengutus seorang gembala. Dan juga kita melihat di dalam perjanjian baru, kita melihat gembala itu sendiri adalah Yesus itu sebagai gembala kita yang baik. Bapak Ibu sekalian, menarik secara umum menggunakan kata pastor atau gembala itu pada dasarnya secara umum merujuk kepada seorang yang menguasa dengan rakyat. Atau kita bisa bawa dari Tuhan dan kepada umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan mau umatnya itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Oleh karena itu kita akan melihat tujuan daripada pengembalaan, ya. Tujuan daripada pengembalaan, karena tanpa tujuan maka tidak akan dilaksanakan pengembalaan dengan baik, ya. Oleh karena itu tujuan pertama Bapak Ibu sekalian, tujuan pertama daripada pengembalaan Tuhan kepada kita sebagai umat atau sebagai domba-dombanya, yang pertama adalah di ayat pertama Daud berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku. Ini jelas Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah gembalaku. Jadi tujuan pertama untuk kita mengerti daripada tujuan pengembalaan itu adalah bahwa iman kita semakin diteguhkan kembali, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala. Di dalam kehidupan kita
ada Tuhan yang senantiasa hadir, memimpin, menuntun kita. Inilah tujuannya. Bapak Ibu sekalian, ada berbagai upaya yang dilakukan untuk melakukan pengembalaan. Ya, ada berbagai upaya, berbagai strategi, bahkan berbagai biaya yang dihabiskan untuk melakukan proses-proses pengembalaan. Ya, ada upaya yang dihabiskan, ada tenaga yang keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada pengembalaan itu apa? Supaya jemaat dikuatkan, supaya kita disadarkan. Yang belum mengenal Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Yang imannya sudah mulai lemah, maka imannya mulai diteguhkan kembali. Inilah tujuan. Maka Daud di sini dalam Mazmur 23, pertama dia memulai, Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa? Dia sungguh yakin bahwa meskipun di dalam keadaan mungkin yang tidak enak, yang tidak indah di dalam dijalani, bahkan dia berkata di pasal 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tidak hanya Daud Bapak Ibu sekalian menyampaikan, bahkan Yesus sendiri di atas kayu salib pernah menyampaikan kalimat ini. Tetapi di pasal 23 ini kita dikejutkan ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa? Di dalam keadaan yang terburuk sekalipun, Daud tetap menyadari bahwa Tuhan adalah gembalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa dalam pelayanan pengembalaan akan ada proses konseling yang dilakukan. Konselor akan mendatangi konseli atau konseli mendatangi konselor. Mereka akan membicarakan, dan yang dibicarakan ada keterbukaan, ada firman Tuhan yang disampaikan untuk menguatkan, untuk menyelesaikan, menolong si konseli dalam masalahnya, tentu dengan cara Kristiani. Maka di situ Bapak Ibu sekalian mungkin kita akan melihat akan ada perubahan yang dicapai, ya, dengan harapan kita melalui pengembalaan jemaat dikuatkan, jemaat diteguhkan, bahkan yang rumah tangganya mulai lemah itu dikuatkan kembali, yang sudah mulai lelah dengan rumah tangganya, lelah menghadapi di pekerjaan, maka proses pengembalaan itu menjadi suatu kekuatan yang baru. Namun di sini Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh lupa bahwa yang memberikan buah pertobatan, yang memberikan kekuatan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dalam artian bahwa kita menyadari dalam proses pengembalaan bahwa yang memberikan hasil dan buah itu adalah Tuhan. Dalam artian bahwa sebenarnya yang melakukan konseling itu, pelayanan pastoral itu, pengembalaan itu sendiri, itu adalah Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, siapapun yang menolong si konseli, itu adalah sebagai alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, acap sekali kadang kita mungkin mudah dikecewakan terhadap sesama kita, jemaat. Bahkan ada jemaat mungkin yang kecewa dengan gembalanya, begitu ya. Atau ada persoalan-persoalan. Tapi di sini kita sama-sama mengerti Bapak Ibu sekalian, bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah gembala kita. Jadi Pemazmur 23 ini mau mengembalikan suatu dasar yang paling mendasar di dalam pengembalaan, itu adalah Tuhan itu sendiri. Bahwa kita jangan lupa bahwa ada gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes bahwa ia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan hidupnya, nyawanya, bahkan sampai mati, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan gembala-gembala yang dituliskan di dalam Alkitab. Kita melihat di dalam Yeskiel dan lain-lain, di mana mereka melakukan proses pelayanan, bahkan mereka tidak melakukan pelayanan pengembalaan, bahkan mereka membiarkan jemaat Tuhan berjalan sendiri. Mereka hanya mau menikmati hasil daripada domba-dombanya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang paling mendasar tujuan daripada pengembalaan itu kita diteguhkan kembali bahwa ada Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menjadi gembala kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada pengembalaan yang kedua itu adalah memberikan penyembuhan atau memberikan pemulihan. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sering mendengar healing. Kalau stres healing. Tentu semua kita mau healing. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata kita tidak hanya sekedar healing itu tidak hanya sekedar kita liburan, jalan-jalan, ngumpul-ngumpul bersama rekan-rekan. Tidak Bapak Ibu sekalian. Di sini jelas bahwa penyembuhan, pemulihan atau healing itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan itu bisa melalui proses pengembalaan yang dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat daripada Daud melihat kehidupan kita dari cara pandang melihat domba. Oleh karena itu kita akan melihatnya Bapak Ibu sekalian. Di sini domba pada dasarnya mereka tidak akan mudah beristirahat. Di sini dikatakan ayat 2 Bapak Ibu sekalian. Aku membaringkan, ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu sekalian, di sini perhatikan kata aku, ia membaringkan aku. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya domba itu tidak akan berbaring, ya, di suatu tempat jika ia tidak bebas daripada rasa takut, ya, ketegangan, kejengkelan dan dalam keadaan lapar. Domba tidak akan beristirahat atau domba tidak akan berbaring Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi uniknya di sini Bapak Ibu sekalian, uniknya bahwa hanya gembala yang bisa memberikan kelepasan dari kecemasan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini manajemen daripada seorang gembala itu untuk menggembalakan dombanya itu sesuatu yang sangat penting dan krusial dalam hal ini. Agar domba itu bisa beristirahat dengan nyaman, agar domba itu bisa berbaring dengan sukacita, agar domba itu bisa menikmati. Bapak Ibu sekalian, kita sedikit melihat daripada sifat domba ini. Sifat domba ini Bapak Ibu sekalian mudah panik, ya. Ya, dia tidak puas, ya, tidak tenang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dia seorang yang pemalu dan panik. Bahkan ada lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata domba ini dia itu tidak mempunyai pertahanan diri. Ya, dia tidak mempunyai pertahanan diri. Berbeda dengan binatang-binatang lain yang kita tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini ada suatu kesamaan, ya. Tentu kita juga di dalam kehidupan kita adalah orang yang mudah panik, mudah stres begitu, mudah ada masalah sudah tidak bisa tidur, ya. Ada pekerjaan yang belum selesai, bahkan kita akan rela-rela untuk menyelesaikannya segera. Karena kita apa? Ada suatu dorongan di dalam diri kita, pikiran kita yang belum tenang kalau pekerjaan ini belum selesai. Atau bahkan sesuatu yang unpredictable, yang tidak bisa kita duga yang terjadi, sehingga membuat kita menjadi cemas, takut, begitu ya. Bahkan kita sesuatu yang tidak pasti itu membuat kita takut menjalani hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini peran seorang gembala untuk memastikan dombanya bahwa ia berada, ya, bisa berbaring dengan nyaman. Di sini kita melihat di ayat 2, ia membaringkan aku. Artinya apa? Di sini adalah Tuhan sendiri yang berinisiatif membaringkan, memberikan upaya agar domba itu bisa beristirahat dengan baik. Kita melihat dalam Mazmur pasal yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan, kalau Bapak Ibu bisa melihat ya di rumah, bahwa di situ dikatakan aku membaringkan diriku lalu tidur. Padahal dalam keadaan ini kita melihat bahwa Daud itu sedang dikejar-kejar anaknya Absalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang yang ada di dalam masalah, mungkin nyawa taruhannya, tapi ketika dia membaringkan diri, dia tidur. Tentu kita juga rindu hal-hal yang demikian. Inilah tujuan daripada pengembalaan itu.
Bapak Ibu sekalian, tentu kita melihat Roh Kudus menolong untuk meyakinkan kita bagaimana ketakutan, ketenangan itu hanya bisa kita peroleh di dalam Kristus itu sendiri sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam 2 Timotius pasal 1 ya. 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ya. Kemudian ayat 8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, tentu ini menolong kita ya. Firman Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan, mengoreksi, menuntun, membimbing kita. Tentu ini bisa kita temukan di dalam Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat lagi di dalam 1 Timotius ya. Kita masih membuka Alkitab kita, 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Di sini ada kata kunci Bapak Ibu sekalian. Dan jika ibadah itu menjadi sesuatu yang cukup, dan itu akan membawa rasa syukur yang besar kepada kita. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya membawakan ayat ini? Karena salah satu karakter daripada domba itu Bapak Ibu sekalian, di dalam komunitasnya itu sendiri memiliki suatu pertarungan begitu ya, yang domba yang tua atau yang kita tahu dalam komunitas mereka, ternyata mereka ada komunitas juga. Nah, domba yang tertua itu mengambil andil Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu di situ ada pertarungan, dan sehingga membuat domba-domba betina dan domba-domba yang masih kecil-kecil itu mereka tidak bisa beristirahat Bapak Ibu sekalian. Membuat mereka tidak beristirahat karena apa? Mereka tidak tenang, mereka di dalam ketakutan, mereka ada di dalam gangguan, mereka ada di dalam ketidakpuasan, kelaparan. Tetapi juga kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa domba yang ada di dalam tekanan, tentu dia tidak akan protektif ya. Dia hanya akan mengalah saja. Ya. Dia tidak usah beristirahat, dia tidak usah makan karena sudah diambil alih oleh yang lebih tua. Tapi kita di sini Bapak Ibu sekalian, poin yang mau saya sampaikan di sini adalah berbeda dengan kehidupan kita Kristiani. Ketika kita di dalam Tuhan, ya, ketika kita di dalam Tuhan ada sesuatu kepuasan di dalam diri kita, ada sesuatu yang cukup di dalam diri kita, sehingga kita tidak mesti harus melakukan hal-hal pertarungan itu. Kita tidak harus melakukan perselisihan, kita tidak harus berlomba-lomba mengalahkan yang lain untuk kita mendapatkan makanan itu. Karena Tuhan itu sendiri memberikan makanan dan Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu sekalian, kita dibaringkan di padang yang berumput hijau. Tidak hanya rumput dalam satu kompleks ya, tapi ini hijau Bapak Ibu sekalian. Dan domba itu ketika dia beristirahat Bapak Ibu sekalian, ketika dia berbaring, artinya apa? Dia sudah mendapatkan suatu kecukupan, sesuatu yang cukup, dia bisa beristirahat. Bahkan ketika dia bangun lagi, di situ dia bisa makan lagi. Nah, domba itu dia tidak akan bisa tidur. Salah satunya adalah ketika dia masih lapar dan ada sesuatu yang tidak cukup. Dan menarik Bapak Ibu sekalian, dalam saya mempersiapkan ini, bahwa ternyata proses pengembalaan itu tidak sifatnya itu menetap.
Kalau dikatakan di sini pemazmur Daud mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sedangkan domba ini biasanya dia tidak akan berbaring. Karena apa? Mereka akan terus berpindah-pindah tempat, ya, mencari rumput, berpindah-pindah. Tapi di sini dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Inilah tujuan daripada pengembalaan itu. Memberikan pemulihan, healing yang sejati itu hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengerjakannya itu. Ia membaringkan, ia secara aktif membaringkan. Memberikan pelayanan, manajemen yang baik untuk kita. Bagaimana kita boleh menikmatinya. Bapak Ibu sekalian, tentu berbeda dengan kita. Tadi saya sudah katakan. Berbeda seharusnya dengan kita manusia. Bahkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Harusnya di dalam Tuhan ada suatu kecukupan. Sehingga melalui pengembalaan kita dicukupkan, diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang selalu aktif bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak harus bertarung, fighter mengalahkan satu yang lain. Untuk mendapatkan makanan kita tidak harus mengalahkan yang lain. Kita tidak harus berada di dalam kecemasan. Bahkan kita dikatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan ini hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan kita yang adalah gembala yang baik itu, maka bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ada tempat yang nyaman, ya. Tuhan memimpin umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Suatu perjalanan yang tidak mudah, suatu upaya mengeluarkan dari Mesir tidak mudah. Perlu upaya Tuhan secara keras, bukan karena Tuhan tidak bisa mengerjakannya secara singkat, tapi karena memang bangsa yang dikeluarkan ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras, yang memiliki kecemasan yang besar. Mereka takut melihat ke depan. Mereka takut tidak bisa makan makanan yang seperti di Mesir. Mereka takut tidak bisa menikmati apa yang mereka nikmati di Mesir. Mereka lebih memilih ke Mesir. Tapi Tuhan dengan segala cara, anugerahnya menolong, mengeluarkan kita, mengeluarkan umatnya menuju ke tanah Kanaan, ke tempat yang lebih baik, yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu sekalian, tentu ini sesuatu yang indah, ya. Ini sesuatu yang indah untuk menolong kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tujuan pengembalaan yang kedua di sini adalah kita akan belajar yang ketiga, ya, yang ketiga. Tadi yang pertama kita diteguhkan kembali melalui pengembalaan bahwa ada Tuhan, gembala itu sendiri sebagai basic daripada pengembalaan. Kedua, pengembalaan bertujuan untuk memulihkan atau healing, ya, memulihkan kita, menolong kita dalam keadaan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di sini tujuan daripada pengembalaan itu adalah memimpin. Dalam bahasa Ibraninya itu naha, ya. Di dalam ayat yang kedua B, ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat meskipun domba itu bisa bertumbuh subur di tempat yang kering dengan di tengah yang gersang, ya. Dengan berbeda daripada kijang Afrika yang bisa bertahan hidup cukup baik pada jumlah kelembaban, ya, yang ditemukan secara alami. Tapi kita melihat bahwa domba itu sangat membutuhkan yang namanya air, Bapak sekalian, ya. Sangat membutuhkan yang namanya air. Bahkan kita melihat air itu menjadi suatu sumber yang begitu penting di dalam diri domba itu sendiri. Hampir 70% kalau kita melihat 70% peranan air di dalam tubuhnya, ya. Tentu air ini
tidak hanya berfungsi sebagai kesejahteraannya, kesehatannya, tapi juga kita melihat untuk menunjang vitalitas, kekuatan daripada hewan itu sendiri dan kekuatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehingga sangat penting sekali air ini bagi bagi domba ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat ya secara fisik tubuh kita membutuhkan yang namanya air, ya. Air memiliki kapasitas dan kedudukan yang sangat penting di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kitab suci juga menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa kepribadian manusia, jiwa manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan akan air. Air yang dibutuhkan adalah air roh Tuhan yang abadi. Ketika domba haus Bapak Ibu sekalian, mereka akan cenderung menjadi gelisah dan mulai mencari sumber air. Nah, jika kita mengarah pada persediaan air yang baik, air bersih, murni, maka kita akan melihat mereka akan minum daripada sumber air dan mereka menjadi sehat, Bapak Ibu sekalian. Nah, menariknya domba ini, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa minum di air yang sungainya deras atau yang ada bunyi-bunyi. Dia nggak mau. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di sini juga sama persis dengan diri kita, ya. Nah, setelah mereka ada naluri untuk minum, Bapak Ibu sekalian, domba ini, maka mereka akan mencari sumber air yang bersih untuk mereka minum. Tapi ketika dahaga mereka ini begitu kuat, namun tidak menemukan air yang bersih, yang jernih itu, maka mereka akan meminum air yang bekas kaki mereka itu loh. Bekas kaki yang mereka pijak, di situ ada lubang. Nah, di lubang itu biasanya kalau ada hujan, ya, itu maka air itu akan tergenang di situ. Nah, di dalam keadaan ini mereka akan meminum itu, Bapak sekalian. Domba-domba ini karena saking hausnya mereka akan meminum. Sehingga ketika mereka meminum itu, otomatis air yang kotor itu akan mereka minum dan itu justru memberikan efek buruk bagi kesehatan mereka, bagi kesehatan domba. Domba akan mudah terjangkit yang namanya cacing, ya. Ya. Mereka akan mudah terkena cacing, mereka akan parasit, ya, sehingga mereka akan lemah, kemudian lama-lama mati. Bapak Ibu sekalian, tentu sama dengan kita manusia, ya. Kadang-kadang kita manusia juga sama dengan apa yang dikerjakan oleh domba ini. Ketika kita ada keinginan, kadang-kadang kita cenderung mencari ke sumber air yang lain. Kita tidak lagi mau minum ke air yang murni, ke air yang bersih. Karena kita begitu dahaga, maka kita akan meminum air yang kotor. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu itulah yang akan menjadi penyakit dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita secara khususnya. Nah, tentu ini hal-hal buruk yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengikut Tuhan, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dunia ini. Ya, kita cenderung tidak mau minum dari sumber air yang bersih dan bahkan kita mau minum dari sumber air yang kotor itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam Matius. Dalam Matius 5 ayat 6 berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Tuhan sendiri berkata bahwa berbahagialah mereka yang haus dan lapar, karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang memuaskan kita Bapak Ibu sekalian? Yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan yang adalah, dia berkata, Dia adalah air. Bahkan air ini dilambangkan daripada Roh Kudus itu sendiri Bapak Ibu sekalian, yang menolong kita, yang memberikan kesegaran. Bapak Ibu sekalian, tentu ini penting bagi kita untuk kita melihat. Bahkan di dalam pesta besar Bapak Ibu sekalian, pesta besar di Yerusalem, di situ Yesus berkata, jika ada orang yang haus, biarkan dia datang kepadaku dan minum.
Tentu minum dalam terminologinya Bapak Ibu sekalian, kita melihat minum itu berarti menerima. Menerima atau percaya. Artinya apa? Bahwa menyeratkan seseorang menerima dan mengasimilasi kehidupan Allah di dalam Kristus sampai pada intinya, di mana itu menjadi bagian daripada dirinya. Jadi kepuasan itu hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Inilah tujuan daripada pengembalaan itu Bapak Ibu sekalian. Menolong kita, memberikan minuman yang bersih, minuman yang sehat bagi kesehatan rohani kita. Tapi acap sekali kepuasan itu, air minum itu kita cari ke tempat lain. Bapak Ibu sekalian, ini tentu sungguh ironi ya kalau kita demikian. Bahkan dikatakan bahwa di dalam Yeremia 2 ayat 13 bahwa di situ firman Tuhan berkata, umatku telah meninggalkanku mata air hidup dan telah menggali sumur mereka sendiri, sumur yang rusak yang tidak dapat menampung air. Acap sekali kita sibuk melakukan, mencari, mengupayakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini menolong kita. Pengembalaan membimbing kita, menolong kita untuk kita datang kepada sumber air itu, sumber air yang bersih, sumber air yang menyehatkan rohani kita, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita kekuatan, yang membuat kita berkembang Bapak Ibu sekalian, kerohanian kita. Bapak Ibu sekalian, ini tentu pentingnya di dalam kehidupan kita, bahwa kita tahu bahwa sumber air itu ada 3. Domba bisa mendapatkan sumber air itu ketika embun. Dari embun itu Bapak Ibu sekalian, domba akan sebelum embun itu habis, sebelum siang, maka domba-domba itu pagi-pagi benar, bahkan malam dia menikmati daripada air itu. Tentu embun di sini airnya begitu jernih Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga air yang digali daripada seorang gembala. Kemudian juga sungai yang sudah saya katakan, sungai yang tenang. Nah, dari sini 3 sumber ini, domba-domba bisa minum air yang bersih, yang sehat Bapak Ibu sekalian. Tentu juga Bapak Ibu sekalian bisa menikmati air yang bersih melalui pengembalaan. Dari khotbah tiap minggu, dari pendalaman Alkitab, Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan pengajaran yang baik. Kemudian juga bisa melalui, tidak cukup hanya ketika mendengarkan khotbah hari Minggu, tidak cukup hanya diberikan PA, tapi juga melalui perenungan tiap-tiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini ya, bahwa pentingnya seorang gembala. Dia rela mengorbankan dirinya. Malam, pagi, dia menuntun domba-dombanya, membawa mereka minum ke air yang bersih itu, agar dombanya bertumbuh dan sehat. Bapak Ibu sekalian, ajaran Yesus sendiri kepada 12 murid, bahwa dikatakan bahwa roh harus diberikan untuk memimpin kita ke dalam kebenaran. Dia akan datang sebagai pemandu dan konselor. Selalu dia akan memimpin kita ke dalam hal-hal yang Kristus inginkan. Dia akan membuat kita melihat bahwa hidup di dalam Kristus adalah satu-satunya yang benar-benar memuaskan. Kehidupan tentunya, maka di mana kita bisa menemukan kesenangan hidup Bapak Ibu sekalian? Di mana jiwa kita bisa menemukan kepuasan, yaitu dengan kehadirannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya. Maka itu diberikan semuanya kepada kita melalui Roh Kudus setiap hari, sehingga kita disegarkan dan dipuaskan. Bapak Ibu sekalian, maka yang terakhir tadi yang memimpin, yang terakhir di sini sekarang membimbing Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, tujuan daripada pengembalaan itu adalah membimbing Bapak Ibu sekalian. Membimbing itu dalam bahasa Ibrania, yang pertama memimpin itu naha, yang membimbing itu dalam bahasa Ibrania nahal. Ya, oleh karena itu kita akan melihat di sini Bapak sekalian. Nah, domba biasanya Bapak sekalian, kita akan melihat perspektif cara Daud melihat ya
Melihat kehidupannya dari perspektif melihat domba. Nah, domba adalah makhluk yang mempunyai kebiasaan yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jika dibiarkan sendiri, mereka akan mengikuti jalan yang sama sampai nanti jalan itu, Bapak Ibu sekalian, akan becek, akan bahkan tanah-tanahnya itu akan masuk ke badan mereka, ngumpul, dan juga tanah itu nanti akan berlobang dan bahkan akan menumpuk seperti gundukan begitu, bukit-bukit, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sehingga menjadi bekasnya itu ya mencemari tanah, ya. Sehingga bekas yang mereka lewati terus-menerus itu menjadi tanah gundukan dan itu bisa mencemari mereka, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mencemari mereka mudah terkena penyakit parasit, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, nah, domba itu juga kita melihat di sini sulit dikontrol, Bapak Ibu sekalian. Ya, sulit dikontrol. Bahkan domba itu identik kayak mau sendiri-sendiri begitu ya. Dia mau sendiri, dia mau lari jalan sendiri-sendiri. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian kita melihat di sini domba itu harus dikelola dan ditangani dengan hati-hati. Ya. Domba itu mempunyai kebiasaan yang buruk. Dia identik cenderung mengulang-ulang. Kalau mengulang-ulang yang baik, tentu kita puji Tuhan. Ini mengulang-ulang hal-hal yang buruk sehingga memberikan dampak negatif pada kesehatannya, pertumbuhannya sendiri. Dia terjangkit penyakit parasit, Bapak Ibu sekalian. Tentu kita tidak menginginkannya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengembala yang tentu dia tidak mau mengalami kerugian. Ya, dia tidak mau mengalami kerugian daripada dombanya kalau dombanya sakit. Sehingga domba itu harus ditangani dengan hati-hati, ya. Dia tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dan tidak boleh dibiarkan berjalan dengan caranya sendiri. Juga dia tidak boleh dibiarkan menuruti keinginan domba itu sendiri. Nah, tempat favorit mereka itu tentu lumpur yang terus mereka jalani, yang ada parasit dan cacingan. Bapak Ibu sekalian, hasilnya kita melihat, ya, hasilnya menjadi rusak, pemilik hancur dan domba menjadi terbuang, kurus dan sakit-sakitan. Nah, tentu pengembala di sini Bapak Ibu sekalian pasti mengerti dalam hal ini, ya. Tidak hanya secara kesehatan, domba dan kesejahteraan negeri, tapi juga demi diri dan reputasi daripada peternak. Ya. Domba sakit, mati, cacingan, kurus, tidak memberikan keuntungan. Lalu di situ domba mati dan tidak hanya rusak daripada tempat itu, Bapak Ibu sekalian, wilayah itu rusak, tapi juga gembala mengalami kerugian. Dan juga apa? Sehingga kalau domba kurus dan mati, maka nama daripada pengembala itu menjadi rusak dengan terdengar oleh gembala-gembala yang lain. Ini konteksnya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di sini juga menolong kita. Ada kesamaan, ya. Ada kesamaan dengan manusia. Bukanlah keinginan Tuhan mengatakan kita sebagai domba, tapi perilaku dan pola kita, kebiasaan hidup kita sama, mirip dan memalukan seperti domba itu. Ya. Pertama-tama kita melihat kitab suci menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang keras kepala. Kita lebih suka mengikuti keinginan kita sendiri, beralih ke cara kita sendiri. Nah, kita semua sesat seperti domba. Dalam Yesaya 53 ayat 6. Bapak Ibu sekalian, tentu ini penting bagi kita. Kita sama dengan domba itu, cenderung mengulang-ulang hal yang negatif, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu inilah tujuan daripada pengembalaan itu, Bapak sekalian. Membimbing kita. Pengembalaan itu mau memberikan jalan yang benar. Menolong kita kalau ada domba yang sudah mulai menyimpang. Domba itu ditolong, ditarik lagi, dibawa kembali dengan pergumulan, dengan kerja keras. Perhatiannya, waktunya, tenaganya, pikirannya dituangkan semua. Agar domba-domba itu
hidup sehat, berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan dalam konteks ini tentu tujuannya adalah memberikan keuntungan bagi si gembala. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melalui tema besar kita pengembalaan ini, menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kita kepada Tuhan Sang Gembala itu, membawa kita memberikan buah bagi gembala itu. Bapak Ibu sekalian, jika kita sebagai manusia berpegang pada kebiasaan yang sama, yang buruk itu, maka kita akan merusak tidak hanya kehidupan kita, tapi kehidupan orang lain. Kita harus beralih dari cara saya sendiri. Mari kita beralih kepada caranya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengembalakan kita, bagaimana gembala atau pastor di tempat ini menolong kita, membawa kita, memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat, makanan-makanan yang sehat, menolong kita supaya kita bertumbuh bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita semakin hidup taat kepada Tuhan. Oleh karena itu pengembalaan itu adalah suatu upaya yang kita kerjakan bersama-sama. Karena Tuhan telah mempercayakan pengembalaan ini untuk kita boleh kerjakan bersama-sama, mengembalakan, menuntun, membimbing umat Tuhan. Karena ketiga poin yang kita sudah pelajari, meneguhkan kembali tujuan pengembalaan, memimpin kita, membimbing kita, bahkan memulihkan kita. Itu adalah karakter Tuhan yang menuntun umatnya Israel, yang juga menuntun kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau gembala kami yang baik. Sebagai gembala yang baik, tentu Engkau tahu apa yang baik untuk pertumbuhan kami ya Tuhan. Engkau memberikan rumput yang hijau, Engkau memberikan air yang tenang, Engkau membimbing kami untuk membawa kami boleh bertumbuh di dalam rohani dengan sehat. Oleh karena itu, terima kasih anugerah Tuhan yang indah, pekerjaan Tuhan yang telah Engkau titipkan bagi kami, untuk kami boleh mengembalakan, menjalankan pekerjaan pengembalaan ini. Biarlah tujuan pengembalaan ini boleh kami kerjakan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh senantiasa menjadi berkat, kekuatan baru dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita menaikkan pujian dari PPK 40, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan
Kita menaikkan bait yang ketiga. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup, peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri. Bersama dengan orang beriman di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Jemaat sekalian dipersilakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.